وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, kita disuruh panitia untuk melanjutkan sisa dari yang tadi siang. Setelah itu baru kita membahas tema yang dijadwalkan setelah maghrib. Berarti kita malam minggu di masjid. Nah. Baik. Terakhir dari siang kita bahas apa? Persaudaraan. Yang pertama apa? Tidak membongkar aibnya seseorang. Rahasia saudaranya dijaga, jangan mudah untuk menyebar. Kalau tahu ada kesalahan ditutupi dan dinasehati dengan adab sopan santun. Yang kedua apa? Hifdzu al-lisan, senantiasa menjaga daging yang tidak bertulang ini. Nah, karena betapa banyak ucapan yang keluar dari mulut seseorang malah akan membuat pertikaian, perpecahan, bahkan sampai terkucurnya darah, perkelahian terjadi, sehingga porak-poranda persaudaraan di antara mereka. Sampai di sini ya. Nah, yang ketiga, yang terakhir, supaya nggak terlalu lama. Nah, Al-Ja'bu an zallatihi wa hafawatihi hukukul ukhuwah. Hendaknya Anda mudah untuk memaafkan kesalahan saudaranya dan kekhilafan dia. Mudah untuk memaafkan. La budda minal 'afw. Kembalikan kalau seandainya itu diri kita. Kita salah, kadang kita pengen minta maaf, ingin mengembalikan air ke muaranya. Kita berharap dia hilangkan rasa dongkol dari dalam hatinya. Di saat itu pula kita harus sadar kalau ada orang berbuat salah kepada kita, mereka minta maaf, ya diterima uzurnya. Nah, li'annahu min syimil kiram, karena orang yang mudah memaafkan saudaranya adalah ciri-ciri manusia yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman 'afa", barang siapa yang memaafkan, wa aslaha, dan memperbaiki kesalahannya, fa ajruhu 'ala Allah, pahala dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada seorang mengatakan di hadapan Imam Ahmad bin Hanbal, "Ya Aba Abdillah, at-taghaful nisful khair." Taghaful ini salah satu akhlak yang terpuji dalam agama kita. Nah, pura-pura nggak tahu, tidak menganggap, seolah-olah apa? Tidak terjadi. Namanya apa ini? Taghaful. Beliau mengatakan, "Ya Aba Abdillah, at-taghaful nisful khair." Separuh daripada kebaikan. Kata Imam Ahmad, "Uskut," kamu diam. Bal at-taghaful al-khairu kulluh.
mengatakan sifat ini pura-pura nggak ngerti, pura-pura nggak paham, seolah-olah nggak terjadi apa-apa, nggak dianggap. Al khairu kullu, kata Imam Ahmad, ini adalah seluruh kebaikan, dan beliau praktekkan. Gak cuma sekedar ngasih bimbingan, diimplementasikan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal. Nah, beliau disiksa selama 3 dekade. Khalifah 3 periode: Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wathiq. Imam Ahmad dicambuk, dicemeti, disiksa bertahun-tahun. Bahkan tukang cambuknya sampai berkata, kalau pecutan ini didera kepada 10 orang yang dirasakan oleh Imam Ahmad, maka akan wafat masing-masing. Kata tukang cemeti, kalau seandainya cambukan itu dibagi, didera kepada 10 orang, masing-masing mereka akan wafat. Imam Ahmad tahan, bahkan sampai membengkak di bagian pinggul beliau, dan itu diantara sebab beliau sakit sampai wafat. Nah, beliau sakit sampai wafat. Yang keroknya siapa? Ada yang tahu? Ibnu Abi Du'ad, Ahmad ibnu Abi Du'ab. Nah, seorang tokoh Jahmiyah, ahlul kalam, ahlul bid'ah, yang mempengaruhi khalifah pada zaman itu, bahwasanya Al-Quran adalah apa? Makhluk, ucapan kufur. Gak hanya itu, sampai berhasil menjadikan ini sebagai ideologi negara. Al-Quran makhluk. Yang gak setuju kejar, yang gak ikut penjara. Yang gak bersama siksa. Bahkan tidak sedikit di antara para ulama yang dibunuh. Dan di antara yang disiksa adalah Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Ini biang keroknya. Nah, sampai kemudian Allah subhanahu wa ta'ala buka dengan datangnya khalifah yang keempat, al-mutawakkil 'ala Allah. Imam Ahmad dibebaskan, diangkat derajatnya, nama beliau terpuji seantero negeri-negeri Islam. Dan di ujung usia Imam Ahmad ibn Hanbal, anaknya dipanggil, Le, kesini, nak, kemari. Saksikanlah bahwa tukang cemeti yang menyambutku habis-habisan, huwa minni fihi, aku maafkan dia. Aku tidak akan menuntut dia pada hari kiamat. Nah, kalau sekali 2 kali memar, ini tiap hari dicampur, mungkin kita tak akan lupa selama-lamanya.
hati ini dikasih maaf, nggak hati ini dikasih sepuro, nggak akan dikasih ampunan. Kok enak? Imam Ahmad huwa minni fi'il, saya bebaskan, saya maafkan, halal. Saya tidak akan mau tuntut dia kelak pada hari kiamat. Tukang jambu ma'dzur, situ profesinya. Mungkin dia nggak mau, tapi karena memang dia digaji untuk apa? Ya untuk itu tugasnya. Wahai anakku, saksikanlah pula para khalifah, raja-raja itu. Selama 3 dekade saya di penjara. Hum abna'u ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah anak-anak paman Nabi. Khilafah Abbasiyah, mereka keturunan Abbas. Hum abna'u ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah anak paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inni karihtu, saya enggak mau, saya tidak suka an ati yaumal qiyamah, datang pada hari kiamat, wa baini wa baina qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khusumah. Jangan sampai saya datang hari kiamat antara diriku dengan satu di antara keluarga Rasulullah, ahlul baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, permusuhan, fahum minni fihi. Mereka dari rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasabnya Nabi. Saya maafkan. Tapi Ibnu Abi Duat, Allah subhanahu wa ta'ala antara aku dengan dia. Karena kenapa? Nah, ini orang menipu khalifah, rusak negara gara-gara ulama usul, dai-dai yang rusak, ulama-ulama yang sesat, menipu akidah mereka, menipu kaum muslimin. Ibnu Abi Duat, antara saya dengan dia Allah subhanahu wa ta'ala. Jalan sekian masih dikasih panjang. Ibnu Hajar menyebutkan sekitar 3 hari sebelum kematian dipanggil lagi anaknya. Wahai anakku, kemari, aku sempat berkata kepadamu bahwasanya engkau menjadi saksi. Tukang jambu, aku maafkan dia, saya nggak akan nuntut pada hari kiamat. Kamu ingat? Ya bah, saya ingat. Engkau juga saksi bahwasanya 3 khalifah aku maafkan karena mereka bagian daripada keluarga Rasulullah SAW. Aku menghormati keturunan Nabi, mereka saya maafkan. Dan aku berkata kepadamu, adapun Ibnu Abi Duat, antara aku dengan dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Falyawma huwa minni fihi, adapun hari ini dia pun saya maafkan. Halal. Aku tidak mau bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan saya masih punya urusan dengan orang lain. Saya pengen apa? Pelong, los. Aku ingin bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan saya tidak ada urusan dengan orang lain. Ini Imam Ahmad ibn Hanbal. Karena beliau mengharapkan fadilah dari satu hadis
Yang hadis ini beliau riwayatkan sendiri dan beliau letakkan dalam kitabnya Musnad Imam Ahmad, bahwasanya di antara pintu-pintu surga ada yang namanya babul afwi, pintu yang akan dimasuki bagi orang-orang yang mudah memaafkan saudaranya. Imam Ahmad ingin masuk surga dari pintu tersebut. Beliau maafkan kesalahan mereka dan ingin mengambil fadilah keutamaan dari al-afw, mudah untuk memberikan maaf. Ini satu dari para salafun salih rahimahumullah. Dinukilkan pula bahwasanya Zainal Abidin ini cucunya Nabi SAW, anaknya Husain, cucunya Ali bin Abi Thalib, anaknya Husain. Lahu jariyah tasgubu ala yadayhi al-ma. Zainal Abidin ini punya budak wanita. Suatu ketika budak wanita ini menuangkan air kepada majikannya Zainal Abidin. Idza arada al-wudhu li salat, setiap mau menjalankan ibadah salat, budak ini menuangkan air dan Zainal Abidin wudhu dari air itu, menjalankan ibadah salat, keluar rumah ke masjid. Yang menuangkan air selalu budak perempuannya. Fasaqatul ibrik, suatu ketika kendi tersebut jatuh. Posisi Zainal Abidin di bawahnya. Zainal Abidin pada zaman itu orang yang sangat terhormat. Fasaqatul ibrik, kendi tersebut jatuh. Min yadiha ala wajhihi, qadarullah, lepas dari tangan budak itu mendarat di wajahnya. Wajahnya siapa? Zainal Abidin. Fasajjah, membuat wajahnya terluka, membuat wajahnya cacat, terluka, dan dipecah kena wajahnya, berdarah, terluka. Fabadarat al-jariyatu qailah, spontan, khawatir, mungkin takut. Seorang budak sampai hafal Al-Quran, seorang pembantu pada zaman salaf luar biasa, spontan refleks menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Imran, ciri-ciri orang mukmin. Alladzina yunfikuna fil sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang senantiasa menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kemudian apa? Apa lanjutannya? Wal kadhimin al ghaidha, ciri-ciri orang yang beriman, ciri-ciri orang-orang yang bertakwa, hamba pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala, mereka manusia yang bisa menahan amarah. Refleks baca ayat dan itu masuk ke hatinya Zainal Abidin. Wal kadhimin al ghaidha, yaitu orang-orang yang menahan amarahnya. Zainal Abidin berkata, kadhamtu ghaidhi, segera mendengar firman Allah, Zainal Abidin berkata, kadhamtu ghaidhi, saya sudah kendalikan amarahku, dalam keadaan terluka, dalam keadaan berdarah. Seorang mujahid, militan, dilukai wajahnya, berdarah oleh seorang wanita. Mendengar ayat Allah, Zainal Abidin mengatakan, kadhamtu ghaidhi, saya kendalikan amarahku, saya tidak akan marah. Lanjutan ayat itu, wal 'afina 'anil nas, ciri orang-orang yang beriman, ciri manusia-manusia yang bertakwa, mereka adalah manusia-manusia yang memaafkan orang lain.
Kata Zainal Abidin, afallahu anki, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melebur dosa-dosa. Lanjutannya apa? Al-kadhimin al-ghayz wal-'afina 'anil nas. Apa lagi? Wallahu yuhibbul muhsin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Apa kata Zainal Abidin? Idhabi fa anti hurrah. Sudah, keluar kamu dari rumah ini, pergi sekarang, anti saya bebaskan. Masya. Beli budak pada zaman salaf mahal. Kalau budak ingin membebaskan dirinya, tebusannya pun tidak sedikit. Budak berharga, karena mereka sebagai pelayan selama-lamanya. Tuan meninggal, jatuh kepada anaknya sampai dia dibebaskan, atau dia membebaskan dirinya sendiri dengan nyicil dibayar. Mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah subhanahu wa ta'ala cinta dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Idhabi, pergi anti, saya bebaskan kamu. Ringan bagi salaf. Maka dari sini pula ikhwani afizakumullah barakallahu fikum, kita juga harus sadar, alaina an nadha'a fi hisabina annana bashar. Kebalikannya juga kita harus ingat, kita ini manusia, kita bukan malaikat. Nukhti wa nusib, kadang kita salah, kadang kita benar. Nah, jangan kemudian menjadi seorang hamba yang jangan sampai salah, merasa dirinya tidak mungkin salah, merasa dirinya jangan sampai salah, merasa dirinya jangan sampai kena kesalahan. Ini musibah. Dan musibah yang lebih besar kalau sudah penyakit ini terkena dengan orang yang punya ilmu. Ini musibah di atas musibah. Para salafun saleh dengan keilmuan mereka, dengan kealiman mereka, dengan ketakwaan mereka, ketika salah langsung sadar, ditegur, tidak banyak komen, tidak banyak alasan. Ketika itu juga lucu, enteng. Apa itu bahasa Indonesianya enteng? Ringan. Tahu, sadar diri. Kita ini manusia, tempatnya salah, tempatnya dosa. Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Tahdzibut Tahdzib, dalam terjemah profil seorang yang bernama Ubaidullah ibn al-Hasan al-Ambari. Nah, ini direkam kajian kita. Nah, banyak suara masuk berarti. A'anakumullah. Nah, sebutkan Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, nah, dalam Tahdzibut Tahdzib, terjemah profil dari seorang yang bernama Ubaidullah ibn al-Hasan al-Ambari, ahadu sadati ahli Basrah, salah satu pemimpinnya kota Basrah. Berarti di mana? Di Irak. Wa fuqahaiya, sudah pemimpin, dan beliau adalah faqih, ahli fikih, ahli ilmu. Wa ulamaiha, dan beliau adalah rujukan, referensi. Dia adalah seorang alim, ulama. Wa kana qadhiha, jabatannya juga qadhi. Qadhi ini enggak diberikan kecuali orang-orang yang memiliki kemapanan ilmu. Hakim, karena akan ngurusi urusannya masyarakat. Dan jabatan ini banyak dihindari oleh para salaf, karena jabatan ini enggak sembarangan, jabatan tinggi. Zaman sekarang mungkin
menteri. Nah, karena akan berhadapan langsung dengan masyarakat. Nah, Ubaidullah ibn al-Hasan al-Ambari, pemimpin faqih, ahli fikih, ahli ilmu, dan beliau adalah hakim. Kata Abdurrahman ibn Mahdi, muridnya, kunna fi janazatin fasa'altu an mas'alatin. Kita pada saat itu mengiringi jenazah, sholat jenazah, ada seorang di antara kita wafat, kita sholat di bareng-bareng. Aku dekat dengan guruku Ubaidullah ibn al-Hasan. Ya, di tengah-tengah perjalanan mengiringi jenazah, aku tanya kepada beliau tentang suatu permasalahan, tentang satu hukum. Faghalita fiha. Beliau salah di dalam menjawabnya. Suatu perkara yang jelas, namanya manusia kadang lepas. Dia salah di dalam menyebutkan hukum. Abdurrahman tahu jawaban yang hak. Maka Abdurrahman ibn Mahdi, muridnya, ini berkata, al-qawlu fiha kada wa kada aslahakallah. Wahai imam, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperbaikimu. Permasalahan ini yang benar, hukumnya begini dan begitu. Anda salah, Anda keliru. Nah, seperti itu jawabannya. Ini fatal, ini blunder. Dan Anda seorang faqih, Anda seorang mufti, Anda seorang hakim. Sa'atan. Ubaidullah bin al-Hasan al-Ambari mengangguk-anggukkan kepalanya, berpikir lagi, dia mati. Setelah itu dia angkat kepalanya dan mengatakan, arji' wa ana shaghir. Saya rujuk dan saya kecil. Ada gengsi. Ini ulama. Tak kenal yang namanya ego. Reputasiku. Kalau saya salah, saya akan jadi apa? Saya akan dihujat. Pun banyak tempat ngadukan permasalahannya kepada saya, masa saya bermasalah? Ego, hawa nafsu masuk. Kata Ali bin Abi Thalib, al-hawa yasuddu 'anil haq. Kalau sudah hawa nafsu nabrak seseorang, akan menutup dari kebenaran. Matanya sudah tidak bisa melihat, telinganya sudah tidak bisa mendengar, hatinya terkunci. Kita melihat, kok bisa ya, nggak nyangka, kok seperti itu. Hawa nafsu jawaban. Kata Ali bin Abi Thalib, yasuddu 'anil haq, menutup daripada kebenaran. Begini, begini, dan begini. Ini kalau sudah hawa nafsu apa? Diikuti. Kata Ubaidullah ibn al-Hasan al-Ambari, arji' wa ana shaghir. Saya rujuk dan saya kecil. La an akuna danaban bil haq. Kalau seandainya saya menjadi ekor kebenaran, ahabbu ilayya min an akuna ra'san bil batil. Lebih aku cintai daripada saya menjadi kepala tapi di atas kebatilan. Mending saya jadi pengikut tapi saya berada di atas kebenaran, daripada saya di atas tapi saya berada di atas kebatilan. Maka menjaga ukhuwah ikhwani hafizakumullah wa barakallahu fikum mudah memaafkan dan mudah untuk apa? Mengakui kesalahan, sportif. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah punya satu kitab yang namanya Al-Wabil As-Sayyib Minal Kalimi At-Tayyib. Al-Wabil As-Sayyib artinya hujan lebat dari ucapan yang bijak. Beliau menyebutkan dalam kitab ini bahwa kunci kebahagiaan dunia akhirat itu meliputi 3 unsur. 3 unsur ini saling melengkapi. Dari 3 unsur nanti ada yang kita akan kasih garis merah sesuai dengan pembahasan kita.
Pokoknya kita malam minggu di masjid, fastabiqul khairat. Bahkan Ibnu Qayyim berkata, la yanfaku anha abadan. Manusia tidak akan bisa lepas dari 3 perkara ini abadan, selama-lama. Harus saling melengkapi 3 perkara ini. Yang pertama, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, idza an'ama alaihi syakar. Kunci kebahagiaan yang pertama, pandai bersyukur. Mau bahagia, pandai bersyukur. Dapat banyak, syukur. Dapat sedikit, alhamdulillah. Dapat sedikit, alhamdulillah. Walaupun mungkin nggak sesuai apa? Nggak sesuai harapan. Manusia pengen untung besar, sekali-kali 300%. Ini untungnya dikit, alhamdulillah. Walaupun nggak sesuai dengan apa? Ekspektasi. Nah, daripada dia gagal, mending masih untung apa? Sedikit. Kalaupun gagal, alhamdulillah. Kok bisa, Ustaz? Gagal loh ini, rugi jelas. Gagal, alhamdulillah. Bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala telah menyelamatkan kita dari kegagalan yang lebih apa? Yang lebih besar. Kadang manusia ini sulit untuk husnudzon sama Allah. Manusia ini sulit untuk berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dikasih banyak ridho, kalau dikasih sedikit murka. Ini manusia. Maka sekali lagi ikhwan fillah, bersyukur ini enggak harus diukur segalanya dengan materi. Memang iya, harta, rumah, aset, tanah, kendaraan adalah nikmat yang selalu dicari, perkara-perkara yang senantiasa dikejar. Tapi kalau hasilnya lain, tapi kalau hasilnya berbeda, tapi kalau hasilnya nggak sesuai dengan apa yang kita tuju, nggak pas dengan apa yang kita maksud, nggak datang sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka sekali lagi hendaknya Anda bersyukur. Ada hal-hal besar yang lain yang Allah subhanahu wa ta'ala sudah berikan kepada kita, dan ini jarang untuk kita ingat, senantiasa kita lupa. Contoh saja, Anda kalau masuk ke rumah sakit, ternyata oksigen yang kita hirup di luar, di sana apa? Dijual. Nggak mikir kan? Nggak mikir. Setiap detik oksigen yang kita hirup free, gratis. Di sana ada harganya setiap tabung. Beberapa hari yang lalu, anak punya keluarga, bulan depan insyaallah jadwalnya HPL. Nah, kelahiran anak yang ke-10 insyaallah. Nah, ya, istri pengen, bang, kamar yang cuman kita berdua, salafi kok, pengen lahiran one room one bed. Kayak gitu memang tulisannya di rumah sakit. Apa itu one room one bed? Satu kamar, satu kasur, gak ada pasien yang lain. Memang harus sesar. Cobalah kita share.
Masya Allah. Satu rumah sakit di Surabaya 30 juta, satu lagi 25 juta, gak ada yang di bawah 10. KIS gak berlaku, privasi kok. Nah, KIS minim kelas berapa itu? Kalau kita pakai KIS, gak ada KIS di sini. Adalah KIS. Nah, biasanya kelas 3 KIS itu, kelas 3 atau kelas 4. Rata-rata 20 ke atas, apalagi di Surabaya. Harga luar gila-gilaan. Nah, alhamdulillah kita dikasih kamar di dalam rumah privasi berdua dengan istri setiap saat, gak bayar. Tak pernah kita syukuri. Sekarang mau privasi harus mengeluarkan uang 30 juta. Kirim salam. Anda pergi ke Bangsal Jiwa, RS apa? Bangsal Jiwa, RSJ. Sungguh kebangetan kita ini yang sering mengeluh, rendah hina diri kita ini, mengeluh dan mengeluh. Ternyata ikhwan fillah, kewarasan akal, kesehatan jiwa jarang sekali, bahkan hampir tidak pernah kita syukuri. Ya apa enggak? Nah, miris kalau melihat mereka, kasihan. Kadang makan dari tong sampah, ini enggak ada, hilang sudah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala ngasih kepada kita akal, hati, bisa berpikir, bisa mencerna, bisa komunikasi dengan manusia. Nikmat luar biasa, nggak bisa diganti dengan dunia dan seisinya. Hina kita kalau banyak mengeluh. Kunci yang kedua, idza ubtuliya sabar. Nah, kunci kebahagiaan yang kedua adalah sabar. Nah, namanya musibah, selagi nyawa dikandung badan, ya kita pasti akan dites. Nah, bagaimana militan Allah Subhanahu wa taala, kadar keimanan mereka ketika sedikit digoyang dengan ujian-ujian tersebut, sabar atau tidak, jujur atau enggak imannya. Diuji oleh Allah SWT sebagai bahan pengingat, kita kembali ke jalannya. Ya, otomatis yang namanya ujian, ikhwani hafizakumullah barakallahu fikum, kadang-kadang menyesakkan apa? Dada manusiawi, wajar. Hati kita sakit, kecewa, membuat luka, belum lagi kerugian secara materi. Obatnya satu, ro. Apa itu? Sabar. Obatnya satu, sabar. Dan fahami, tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kesulitan untuk hambanya. Abadan. Allah tidak mungkin menghendaki kesulitan kepada umat manusia. Tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan beban di luar batas kemampuan hambanya. Allah Maha Adil. Oleh sebab itu sampai diulangi dua ayat, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesukaran ada kemudahan. Diulang lagi, setelah kesukaran ada kemudahan. Sampai pada ayat ini berkata Al-Hasan Al-Basri, lan yaghlibu usrun yusrain. Gak akan mungkin satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan. Mustahil. Janji Allah SWT hak. Ada kesulitan, ada jalan keluar. Ada kesulitan, ada jalan keluar. Tapi sabar. Gak mungkin satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan. Maka kita harus pahami, gak mungkin Allah SWT berbuat zalim.
walakin kanu anfusahum yadhlimun. Manusialah yang tukang zalim, manusialah yang menganiaya dirinya, manusialah yang melampaui batas, manusialah yang kebangetan, manusialah yang over. Allah Subhanahu wa taala enggak mungkin berbuat kezaliman. Nah, maka setiap orang yang memiliki kesulitan, ya, antum tidak sendiri. Kita tidak sendiri. Banyak orang yang kesulitannya mungkin lebih dahsyat. Suaminya meninggal, anak-anaknya mati juga, kecelakaan. Kesulitannya lebih besar. Ternyata mereka nggak mengeluh. Yes, dijalani, dihadapi dengan lapang dada. Nah, kenapa Anda mengeluh? Coba direnungkan kembali. Apakah setiap saat, setiap menit, setiap jam kesulitan ini terjadi? Kesulitan ini kita hadapi. Cobalah menjadi orang yang sportif, dihitung. Berapa banyak kita tersenyum? Berapa kali kita ini tertawa? Betapa banyak kita ini bahagia? Coba dikalkulasi. Mana yang lebih besar, kesulitan atau kebahagiaan yang Allah SWT berikan kepada hambanya? Nah, jika kita merasa tidak pernah mengalami kemudahan, nggak pernah diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kau bilang hidup ini selalu sulit, hidup ini selalu sukar, hidup ini sangat berat, maka sadarlah bahwasanya engkau tidak punya sifat sabar sama sekali. Wajar, pantas Anda tidak bahagia. Wajar. Salahkan dirimu sendiri. Berarti Anda bukan orang-orang yang sabar. Yang ketiga, yang terakhir, idza aznaba istighfar. Dan ini yang kita garis merah pada pembahasan kita. Nah, beristighfar. Nah, ini hubungan antara seorang hamba dengan sang pencipta. Nah, kita kadang salah ketika melangkah, kita keliru, nah, menuju sesuatu yang kita tuju, yang kita maksud. Di mana-mana terdapat kekurangan, bahkan di saat menjalankan kewajiban ada saja yang luput. Karena hawa nafsu, larangan pun diterabas, larangan dipakai, larangan ditabrak. Maka sebaik-baiknya hamba yang siap ngaku apa? Salah. Inna bani Adam khata. Anak Adam ini tukangnya salah. Wa khairul khata'ina. Sebaik-baiknya orang yang salah rujuk, sebaik-baiknya orang yang salah tobat. Kita harus sadar kita bukan manusia sempurna, gak akan bisa sempurna. Kita ini banyak cacat, hati kita cacat, hati kita penuh dengan celah. Apalagi kita hidup di akhir zaman. Maka hamba yang baik gak mencari pembenaran. Cari alasan, akhirnya apa? Menyalahkan orang lain. Mestinya evaluasi, muhasabah, berharap dengan kesalahan itu rujuk, dan dia menginginkan hari esok lebih baik daripada hari ini. Kita harus yakini manusia banyak salah, titik. Tapi dia percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, datangi ampunannya, datangi pintu taubatnya. Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang, sangat gembira jika hamba-hamba ini bersuci kembali. Rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Maka Ibnul Qayyim ikhwani hafizakumullah menjelaskan kepada kita, kunci kebahagiaan itu sederhana. Apa tadi? Yang pertama? Yang pertama nah, oh iya, bersyukur, betul. Yang kedua,
Sabar dalam menghadapi apa? Musibah. Yang ketiga, ngaku salah. Setelah salah, tobat. Tobat dengan apa? Istighfar. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki kesalahan dengan berbuat apa? Kebaikan. Zaman sekarang ikhwani hafizakumullah sudah salah, pura-pura jadi korban. Ini repot. Sudah salah pura-pura menjadi orang yang terzalimi. Buatlah setelah itu narasi. Dia dirugikan, dia difitnah, dia dianiaya. Playing victim. Apa itu playing victim? Ngaku salah padahal dia afwan. Mengaku nggak salah padahal apa? Dia pelakunya. Playing victim. Teriak-teriak, koar-koar, majelis demi majelis, halako demi halako, part 1, part 2, kayak sinetron bersambung. Tujuannya ya jelas, dipaham, cari simpati apa seluas-luasnya, sekaligus ya melabeli pihak lawan sebagai orang yang berbuat zalim, lempar batu sembunyi tangan. Nah, maka ini adalah langkah picik demi mencari dukungan. Bahkan yang dulunya sebelumnya lawan bermusuhan dirangkul kembali sebagai kawan. Sebetulnya sudah punya catatan ini, karena ada satu maslahat, rangkul kembali, pompa pujian demi pujian, supaya menjadi apa? Algojonya, militannya. Orang-orang yang sempat disingkirkan direkrut, yang dulunya dijauhkan, bahkan akhirnya apa? Didekati lagi. Bukan karena sepemikiran, gak sefrekuensi sebetulnya. Namun pihak yang dilawan sedang sama-sama untuk menggalang, karena ini tadi pihak yang dilawan dibutuhkan apa? Dukungan banyak orang. Promosi besar-besaran, iklan digencarkan, semua media dipakai, dikoordinir seolah-olah mereka akbar. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk satu target, dirinya yang terbaik, nah, dan pantas untuk dinaikkan kembali. Nasallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dianggap lawan, dicari dosa-dosanya, dosa-dosa yang masa lalu, data-data lama dikuliti kembali. Ada dapat 1-2 kesalahan yang pernah dilakukan oleh lawan sudah cukup untuk menjadi alasan serang habis-habisan. Nasallallahu alaihi wasallam. Bahkan sejak belum menjadi lawan masih menjadi kawan, kesalahan dan kekurangannya didata dulu, simpan, didata, lalu dijadikan sebagai alat untuk mengancam bahkan menjatuhkan. Kesalahan lawan dipreteli, jilid demi jilid, dibuat berseri, dipoles dengan berbagai macam data supaya apa? Nampak ilmiah, akurat. Pokoknya dia bersih, lawannya bermain kotor. Pokoknya dia figur yang baik, yang lain bawa dia, yang lain tidak. Maka ini adalah daun khatir, penyakit yang sangat berbahaya ikhwani hafizakumullah. Dan ini sekali lagi adalah jaraimul ukhuwah, kejahatan-kejahatan persaudaraan yang wajib untuk kita hindari supaya terjalinlah al-ukhuwah al-imaniyah, al-ukhuwah al-manhajiyah, wal-ukhuwah al-imaniyah. Sudah datang azan Isya. Ini kalau kita setelah Isya membuka materi baru ikhwani hafizakumullah barakallahu fikum,
anaknya yang KO. Apa judul kita sebetulnya maghrib ini? Apa judulnya ikhwah? Saudara. Nah, yang maghrib ini apa? Jangan tinggalkan dakwah ini, saudaraku. Ini sebenarnya tema yang menarik sekali dari panitia. Tapi ini minim butuh 45 menit paling sedikit. Poin-poin yang penting untuk kita pahami di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar dakwah kita berhasil, agar dakwah kita mendapatkan samarah tuwah, agar dakwah kita mendapatkan barokah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kaos dalam ana ini sudah basah rasanya, ini sudah berkeringat. Ana minta maaf kepada panitia. Apa ada soal sebetulnya ke Ustaz Adnan, ke Ustaz Saiful Bahri. Kita hanya penggembira saja di sini, bagi-bagi hadiah. Baik, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Minta udzur untuk materi berikutnya mungkin ditanggalkan. Tersisa satu pembahasan besok jam 10 mengenai apa? Mengenai istri-istri antum. Mengenai apa? Nah, istri-istri kita. Mudah-mudahan mereka menjadi wanita-wanita penghuni surga. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.